Legenda mengatakan bahwa siapa yang ada 7 bintang di telapak kaki, orang itu akan ditakdirkan untuk menjadi raja. Tapi kedua anak laki-laki ini, yang satu di kaki kiri punya 7 tahi lalat merah. Yang lain punya 7 tahi lalat hitam di kaki kanan. Konon bahwa jika memiliki tahi lalat hitam di kaki, orang itu bernasib dengan kebahagiaan besar. Kedua anak laki-laki ini ditakdirkan untuk menjadi kekhawatiran utama Yuan Huaji. Karena saat ini gagak dan belalang beterbangan di seluruh kota. Dan dia seorang yang sangat percaya pada kehendak Tuhan. 15 tahun yang lalu, ayahku pernah pergi menemui Taoist Bai Yun untuk meminta ramalan, yang mengatakan bahwa aku ditakdirkan untuk menjadi kaisar. Sayangnya, ada 2 penentang. Jika dia tidak melenyapkan keduanya, dia tidak akan bisa menjadi kaisar. Jadi dia mencari mereka di seluruh negeri. Akhirnya dia menemukan keduanya di desa Naga Sungai. Ketika sang jenderal dengan kejam memerintahkan pembunuhan, kedua anak itu secara tidak sengaja mengungkapkan ciri-ciri mereka. Saya punya 7 tahi lalat merah. Saya punya 7 tahi lalat hitam. Jenderal segera memerintahkan penangkapan kedua anak laki-laki ini. Sang ayah berbohong karena ingin menyelamatkan kedua anaknya. Mengatakan bahwa mereka tidak pernah ke tempat jauh. Jadi perlu menyiapkan barang bawaan. Oke loh, aku memberimu setengah jam. Jika kamu berani bermain trik, semua penduduk desa di sini akan dipenggal. Untuk melindungi kedua anak yang ditakdirkan oleh Tuhan ini. 7 tetua di desa berdiskusi bersama. Mereka memutuskan untuk mewariskan semua keahliannya kepada Cao Song dan Su Leng. Selama kedua anak ini lolos kali ini, begitu mereka bertemu dengan tuannya, seni bela diri mereka akan menjadi tak terkalahkan di dunia. Tepat saat ini, Yuan Huaji juga datang ke sini. Tiba-tiba seberkas sinar keemasan bersinar langsung ke langit. Yuan Huaji langsung merasa ada yang tidak beres. Ketika dia sampai di rumah rumput, 7 tetua sudah lama meninggal. Namun, sang ibu baru saja mengajak kedua anaknya lari ke tepi jurang. Tentara kekaisaran pun menyusul mereka. Sang ibu memberitahu Cao Song dan Su Leng bahwa musuh mereka adalah Yuan Huaji. Ketika kalian dewasa, kalian harus membalas dendam untuk penduduk desa. Tanpa diduga, ucapannya baru saja selesai. Ada yang tak terhitung jumlahnya anak panah terbang ke arahnya, mengenai ke punggungnya. Dalam saat kritis, dia mendorong keduanya ke tebing jurang. Dalam sekejap mata 15 tahun telah berlalu. Keduanya pun tumbuh menjadi dewasa. Tetapi mereka menjadi preman di kota Yangzhou. Ada wabah burung gagak dan belalang di kota saat ini. Yuan Huaji yakin bahwa kedua naga yang ditakdirkan Tuhan belum mati. Untuk mencegah keduanya, dia menyuruh Teido dan Yudi untuk menemukan keberadaan mereka. Siapa sangka, kedua pria ini yang ditakdirkan untuk menjadi raja. Hari itu Cao Song dan Su Leng tidak sengaja memasuki sebuah rumah kosong. Tanpa diduga, dia bertemu dengan orang yang sangat misterius. Keduanya hendak berjalan mendekat untuk melihat apa yang terjadi. Tiba-tiba Cao Song menemukan sebuah kotak berharga. Ketika mereka semua sangat curiga, orang misterius itu tiba-tiba angkat bicara. Itulah rahasia untuk keabadian. Rahasia keabadian adalah harta keluarga Dao, ia memiliki jiwa. Di dalamnya, tidak hanya tercatat seni umur panjang, tapi juga tercatat seni bela diri. Tapi sampai sekarang belum ada yang bisa memecahkannya. Siapa yang membuatmu seperti ini? Itulah Yuan Huaji. Ternyata barusan itu, pria itu masih menyerap rahasia keabadian. Tetapi belum selesai, bahkan sudah selama 3 tahun. Pada saat ini, Yuan Huaji tiba-tiba muncul. Berikan rahasia keabadian ke sini, aku akan membiarkanmu mati dengan damai. Tuan Yuan, jika Anda ingin mencurinya, saya lebih suka menghancurkannya. Yuan Huaji marah setelah mendengar ini. Dia menggunakan kekuatannya untuk mendorong 2 lempengan batu ke arah pria itu. Sang pria memecahkannya. Saat ini rahasia keabadian tiba-tiba berubah menjadi sekotak. Saat keduanya merebutkan kotak berharga ini. Sayangnya, pria ini disakiti oleh senjata Yuan Huaji.
untuk melindungi rahasia keabadian. Dia dengan cepat lolos dari Sang Taois. Sekarang, badannya sangat lemah. Karena senjata Yuan Huaji telah menghancurkan semua tendon di tubuhnya. Setelah itu sang pria menyerahkan buku rahasia keabadian kepada Cao Song dan Su Leng. Setelah selesaikan kata-katanya, dia berhenti bernafas. Saat Cao Song buka kotak itu, tanpa diduga, tangannya terjebak di dalam kotak. Pada saat yang genting, dia melempar kotak ini ke jauh. Dan tidak sengaja biarkan kotak ini jatuh dalam tangan seorang gadis. Gadis ini adalah master kelas atas di dunia seni bela diri. Namanya Fo Wansu. Julukannya adalah pembunuh wanita. Saat Fo Wansu hendak membuka kotak tersebut, siapa sangka saat ini tentara kekaisaran datang. Lihat hal ini. Ia langsung melemparkan kembali kotak tersebut ke Cao Song. Dan menyuruh mereka berdua keluar dari sini secepat mungkin. Tetapi mereka baru saja mencapai hutan. Yuan Huaji pun menyusul mereka. Lalu mengancam keduanya agar menyerahkan buku rahasia keabadian. Nona, jika kamu orang pintar, cepatlah menyerahkan kedua bocah itu serta buku rahasia keabadian kepadaku. Jika berani, kesini ambilnyalah. Gadis itu terlihat seperti peri ini. Adalah master terkenal di dunia seni bela diri, Fo Wansu. Untuk melindungi rahasia keabadian, harta keluarga Dao. Dia bertempur dengan Yuan Huaji. Setelah mengeluarkan semua keterampilannya, mereka berdua akhirnya menggunakan kekuatan internal. Tapi segera, mereka terlempar ke jauh. Sekarang Yuan Huaji tahu bahwa, kalau dia ingin merampok barang dari tangan Fo Wansu, keduanya pasti akan dilukai dengan parah. Jadi dia menyerah. Sampai jumpa di lain hari. Tanpa diduga saat Yuan Huaji berbalik dan pergi, Fo Wansu segera muntah darah. Untuk menghindari kemunculan Yuan Huaji, mereka bertiga pergi ke sebuah penginapan. Tapi rahasia keabadian telah jatuh ke tangan Fo Wansu. Jadi Cao Song dan Su Leng ingin mengambilnya kembali. Sehingga mereka beri obat bius ke dalam minumannya. Namun seorang dengan kekuatan internal yang dalam seperti dia telah menyadari trik keduanya. Beri obat bius ke dalam makanan. Apakah kalian tahu, orang dengan kekuatan internal yang dalam, tidak peduli apakah itu penglihatan, pendengaran atau bahkan suara, itu mungkin meningkat 10 kali lipat berkat kekuatan internal. Sambil marah, dia memukul mereka. Tanpa diduga dia didorong kembali oleh sumber kekuatan. Lalu pingsan di tempat. Keduanya dengan mudah ambil kembali buku rahasia keabadian. Saat Fo Wansu bangun kembali, dia pergi mencari mereka berdua. Tanpa diduga tentara kekaisaran menyadari identitasnya. Sehingga mereka menangkapnya di tempat. Pada dasarnya, dia dengan kekuatan internal yang dalam dapat 1 vs 100. Tapi pada saat ini kekuatan internalnya telah diturunkan karena Yuan Huaji. Sehingga dia segera muntah darah. Saat yang berbahaya, seorang pria tiba-tiba muncul. Berhasil menyelamatkan dia. Cao Song dan Su Leng pada saat ini, karena ingin memaksa sang kepala desa membagikan makanan kepada semua orang. Mereka berbohong bahwa mereka tuan muda keluarga Wu. Namun pada saat ini, Fo Wansu telah temukan keduanya. Saat mereka bertiga hendak meninggalkan tempat ini, tiba-tiba Yuan Yaidu muncul. Di mana buku rahasia keabadiannya? Ketika dia hendak menghunus pedangnya, pria itu muncul sekali lagi untuk menghentikan Yuan Yaidu. Setelah itu mereka keluar kota. Ketika Fo Wansu memeriksa tendon mereka berdua, dia sangat terkejut. Di dalam badan kalian, ada sumber kekuatan internal yang sangat kuat. Masing-masing memiliki kekuatan internal 100 tahun.